يزيد في ملكه حمد حامد ولا ينقصه جهود الجاهد لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Sadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Amin. Dan ingat, di setiap hari Jumat, di setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat nama-nama orang yang berhadir sholat Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita bergurau, bercanda, bermain handphone agar mendapatkan pahala Jumat yang sempurna. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut. Sisipkan doa. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat BNI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, juga di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah. Dalam hadis tersebut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Wa fi riwayatin 'allimni wa aujiz. Ya Rasulullah, tolong berikan kepada saya nasihat yang ringkas. Dalam riwayat lain dikatakan laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya sebuah pengajaran yang simple, nasihat yang mudah diingat." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan 3 nasihat ringkas. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salat maghrib." Ketika engkau hendak
mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu itu seolah-olah adalah salatmu untuk terakhir kalinya. Pernyataan Rasulullah SAW yang singkat ini menyarankan kita betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Betapa ibadah tidak boleh dilaksanakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Betapa ibadah harus berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mendirikan sholat, maka dijadikan sholat tersebut seolah-olah setelah sholat itu tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakannya. Maka orang tersebut akan memaksimalkan waktu dan kesempatan terakhirnya sehingga menjadikan ibadah tersebut ibadah yang berkualitas. Nasihat ini juga ditujukan kepada kita agar setiap ibadah tidak terbatas hanya sholat. Ibadah apapun yang ingin kita kerjakan, jadikan ibadah tersebut seolah-olah adalah kesempatan terakhir, peluang terakhir. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan syaratnya, rukunnya, dan sunnah-sunnah ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Jangan kamu berbicara dengan pembicaraan yang kelak kamu akan menyesal telah mengucapkannya. Jangan kamu berucap dengan ucapan yang kelak kamu akan meminta maaf sesudah mengucapkan hal tersebut. Pernyataan yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kita semua betapa pentingnya seorang muslim untuk bisa menjaga lisannya. Betapa pentingnya menjaga perkataan, betapa mahalnya sebuah ucapan. Karena di dalam peribahasa Arab disampaikan, al-lisan saghirul jirmi, kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, namun besar dampaknya. Karena sama kita ketahui, ucapan sesudah kita keluarkan, maka dia laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Sulit untuk kita tarik kembali. Dalam struktur anatomi tubuh kita, lisan Allah tempatkan anggota tubuh bagian dalam. Dia dikawal dengan mulut, dipagar dengan gigi. Sangat ekstra penjagaan lisan ini, agar jangan sampai seorang muslim berbicara tanpa difikir lebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan salah satu indikator keimanan seseorang adalah mereka yang berhasil menjaga lisannya. Di dalam muqaddimah tadi kami sampaikan sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang benar, tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Disinilah berlaku peribahasa Arab, diam itu emas. Disinilah berlaku peribahasa, diam itu emas. Karena tidak semua ucapan harus kita lontarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi ucapan dan perasaan yang menyinggung hati saudara kita, apalagi ucapan dan perasaan yang berbungkus fitnah dan ghibah. Na'udzubillah min zalik. Namun di zaman modern seperti sekarang ini, tidak hanya ucapan yang harus kita jaga,
Media sosial yang dengan gampangnya kita raih dimanapun kita berada. Kadang-kadang ketika ada peristiwa yang tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan selera kita, maka kita ambil media sosial kita, kemudian kita ambil menuliskan status kata-kata di sana, sehingga muncullah tulisan-tulisan yang menyakiti hati dan perasaan orang lain. Maka bukan hanya ucapan yang harus kita jaga. Di zaman modern seperti sekarang ini, jari jemari kita, tulisan-tulisan kita juga harus kita jaga, karena itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Terkadang kita memiliki kebutuhan, kita memiliki hajat, dan kita anggap orang tersebut mampu membantu kita. Apalagi dia teman baik kita. Tapi ketika kita mengutarakan maksud, ternyata hanyalah harapan sia-sia yang kita dapatkan. Hanyalah kekecewaan yang kita dapatkan. Mungkin kita pernah berharap alangkah enaknya memiliki teman yang memiliki jabatan tinggi. Maka merintislah karir dari bawah, kemudian dia melesat karirnya ke atas. Namun ketika dia sudah memiliki jabatan tinggi, kita mohonkan bantuannya, seolah-olah dia lupa dengan kita. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit di dunia ini. Berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qanaah. Qanaah artinya menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan husnuzon. Bukan bertanya ada apanya, tapi menerima apa adanya. Inilah 3 nasihat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, agar ibadah yang kita kerjakan jadikan seolah-olah itu adalah peluang ibadah terakhir dalam hidup kita, maka maksimalkan dalam praktek pelaksanaan. Yang kedua, agar kita menjaga lisan, karena ucapan yang baik keluar dari lisan mendatangkan pahala dan kemaslahatan. Ucapan yang buruk keluar dari lisan hanya akan mendatangkan dosa dan permusuhan. Yang terakhir, nasihat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qanaah, dengan tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Mudah-mudahan 3 nasihat ringkas ini bukan hanya sebagai dengaran, tapi sebagai ikutan dalam kesehari-harian kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.